kasih. Jadi Tamrin Group merupakan salah satu perusahaan terbesar ya kita bisa bilang di Sumatera Selatan. Kurang lebih kemarin tanggal 11 Desember ya, tanggal 11 Desember kita sudah ulang tahun 57 tahun. Jadi Tamrin Group ini dipengaruhi oleh Bu Elisa Tamrin sebagai CEO. Beliau orang asli Sumatera Selatan. Jadi kalau berbicara mengenai Tamrin Group, kita itu ada kurang lebih sekitar 16 unit bisnis. Kita bergerak di otomotif, ada roda 2 Yamaha gitu ya, terus itu roda 4 kita ada Suzuki dan juga Honda, tapi kita ada di Sumatera, di Jambi. Lalu juga kemarin ada Mercy, terus juga kita ada Hino untuk roda banyak. Lalu untuk non otomotif kita ada Palembang Indah Mall, terus juga kita ada perhotelan, ada Ibis Sanggar dan juga Empelia Hotel. Lalu untuk di F&B lah yang tadi bilang, untuk yang beverage-nya kita ada Oma Cafe, ada 2 di PIM dan juga di Sentral Yamaha Palembang. Biasanya itu tempat porsi anak-anak nongkrong gitu juga, karena ada eco work juga ya kalian. Nah, selain itu ada unit bisnis apa lagi ya? Selain Oma apa lagi? Oh iya, kita juga di aku atau BST, ada PIM, terus yang terdekat ada Top Models. Bisa nonton kami sebelum itu secara singkat untuk Tamrin Group sendiri. Tentunya visi kita mau bertumbuh dan memberi makna bagi masyarakat melalui kekuatan SDM yang kita miliki. Terus itu juga kekuatan kita miliki pelayanan dan pengembangan usaha dengan membangun perusahaan yang terpercaya dan memiliki reputasi yang baik. Terus itu visinya kita dapat yang pertama adalah mengembangkan pemimpin yang sukses, melayani 31,8 juta pelanggan tentunya di tahun 2027, mengembangkan pemimpin yang sukses. Terus juga apalagi karya itu pasti improvement dan juga satu lagi timur itu sih. Oke, kalau berbicara mengenai gambaran umum, pasti semua unit bisnis beda ya, beda permintaannya. Tapi kalau kita lihat sekarang, contoh saja untuk di dunia otomotif memang hampir 70% itu banyak bergerak di bidang marketing dan juga sales. Lalu juga tenaga administrasinya. Setelah tenaga administrasinya pasti kita butuh yang namanya leadernya juga. Leader itu biasanya dari SVP, terus juga ke manager dan juga top manager juga. Biasanya sih kalau kebutuhannya di situ. Even di non otomotif juga seperti itu. Kalau untuk yang di non otomotif kan biasanya dia tidak direct selling, biasanya sih kita memang butuh tenaga pekerja yang memang lulusan baru tamat kuliah gitu ya. Apalagi kemarin kita baru mengadakan yang namanya TLB Tamrin Leadership Bootcamp, bagaimana kami mencetak para leader sependidikan selama 6 bulan. Jadi mereka dicek dulu gitu ya, bagaimana pengetahuan mereka, skill mereka, attitude mereka, lalu bagaimana kami mengisi soft skill dan juga hasil mereka untuk bisa ditempatkan di all unit business. Kalau untuk gambarannya saat ini ya, kebanyakan sih seperti itu. Kalau untuk hasilnya ya Pak, apa ada hasil atau sertifikasi tertentu yang dibutuhkan sebagai syarat atau bahan nilai atau misalnya? Kalau berbicara hasil itu kan syarat mutlak istilahnya, lo diterima karena lo bisa mengerjakan beberapa hal gitu ya. Istilahnya itu hasil ini yang membuat lo bisa mengerjakan sesuatu. Contoh saja mekanik gitu ya. Mekanik itu kan dibutuhkan untuk tenaga servis. Mereka itu ada sertifikasinya untuk hasil, ada yang level bronze, ada yang level silver gitu ya. Nah biasanya mereka itu ada level-levelnya. Mereka yang bisa mengerjakan ini, contoh untuk servis ringan ini di level bronze gitu. Untuk yang di silver biasanya dia lebih condong ke perusahaan besar atau segala macam. Nah untuk karyawan lainnya sendiri, contoh di sini kan ada karyawan, dia di bagian HR, tentunya di bagian training development, tentunya hasilnya adalah dia certified corporate trainer gitu ya. Nah itu wajib. Terus itu juga kita lagi mengusahakan training BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, untuk mereka bisa itulah bekerja dengan baik. Biasanya seperti itu untuk hasil ya. Karena kan kebanyakan kalau kita lihat, kita rekrut, kita terima ya nggak langsung 100% mereka bisa running gitu ya. Pasti ada pengalaman dulu. Diandalkan, terus juga sesuatu yang menjadi tantangan mereka. Terus ada mereka mengalami latihan yang kayak berjasa sama anak mereka itu seorang Tamrin itu banyak. Nah biasanya kita itu melihat dari untuk soft skill sendiri ada 5 core inti yang memang perlu mereka dapatkan, yang memang perlu ada di diri mereka. Pertama adalah soft skill mengenai integritas. Kan kita kan ada core value kita dan itu dimasukkan di soft skill kita. Yang pertama adalah integritas. Kalau lihat di situ ya, yang kedua adalah customer focus, yang ketiga adalah communication, continuous improvement dan juga teamwork. Jadi syarat mutlak pertamanya dulu adalah dia apa yang dia kerjakan, apa yang dia katakan itu selaras dengan apa yang dia katakan. Istilahnya itu integritasnya tentang kejujuran gitu ya. Kan zaman sekarang bahkan banyak kasus-kasus gitu ya, manipulasi data atau segala macam, dan di Tamrin Group itu sangat penting yang nilai-nilai kejujuran terlebih dahulu terhadap diri mereka gitu ya. Lalu yang kedua, sadar atau tidak sadar, Tamrin Group ini kan bisnis profit ya, bukan sosial. Jadi kita harus benar-benar fokus ke customer kita gitu ya. Mereka harus punya jiwa melayani. So Ibu Elisa itu harus memberi informasi ke teman-teman bahwa setiap karyawan Tamrin Group itu harus punya jiwa melayani semua level. Itu soft skill yang harus dia ada. Yang ketiga adalah berbicara mengenai communication ini, bagaimana mereka berbicara dengan tim gitu ya, dengan orang lain, ya harus win-win solution lah ya, nggak bentrok sana sini akibatnya toxic atau segala macam. Yang kelima adalah berbicara mengenai continuous improvement. Kan continuous improvement ini kita lah yang kerja gitu, memang kita harus paham
kayaknya kalau bisa dipermudah kenapa harus susah gitu kan. Nah itu ada mindset gitu lah istilahnya, itu kalau orang Jepang itu bilangnya kaizen, perbaikan secara terus menerus sedikit tapi ada perubahan gitu. Dan yang terakhir adalah teamwork. Perlu banget kita ini banyak kalau saya lihat orang-orang yang bagus direkrut di kami tapi stagnan 2-5 tahun kerjanya itu doang. Ternyata kalau dilihat dia pinter gitu ya, dia pinter tapi teamworknya nggak jalan karena orang itu akan melihat dia di promosi atau tidak, bagaimana dia komunikasi dan juga bekerja sama. Dia pintar tapi ya komunikasi mereka kurang, teamwork mereka juga kurang, akhirnya nggak dinotis lah. Itu sih kalau saya lihat. Kalian ada yang nambahkan? Kurang lebih gitu aja. Makanya karyawan interaksi tadi, gimana cara dia kerja dalam kerja, customer dalam melayani, customer bukan dalam eksternal aja, tapi ada internal juga. Terus communication, bagaimana cara dia komunikasi bersama tim, continuous improvement, dan juga bekerja sama dalam tim itu sih. Dalam kami trust, kami bagus gitu. Nah itu inti. Jadi yang berikutnya itu kan soft skill itu dibagi dua ya. Ada yang lu dengan dirimu sendiri, lu dengan orang lain. Tadi kalau kamu bicara interpersonal skill adalah Anda berkolaborasi dengan orang lain. Tapi sebelum itu lu harus kuliah dulu ke dirimu sendiri, lu dengan dirimu sendiri. Itu juga soft skill. Contoh bagaimana your emotion gitu ya. Itu soft skill juga. Lu bisa mengendalikan diri Anda sendiri, mengendalikan time management ya istilah kata orang itu. Terus apa lagi tuh? Manage waktu, manage uang. Itu juga perlu banget. Kalau lu selesai dengan dirimu sendiri, lu dengan orang lain akan lebih baik. Dari semua soft skill sama skill tadi Pak, apa sama teman-teman Pak, interpersonal skill apa sih Pak yang paling penting dalam kolaborasi kerja di kantor Ibu, serta program apa yang dilakukan untuk meningkatkannya? Ini kan kembali kita tahu nih Pak tentang apa yang telah terjadi sama kedua bulan ini, gimana adanya kedua bulan nanti gitu. Nah, biasanya untuk soft skill gitu ya. Nah, kebetulan ini KIC-nya Kak Ian ini adalah salah satu yang men-training karyawan-karyawan kami itu untuk training staff development program. Boleh dijelasin ya seperti apa tuh materi-materi yang diberikan ke tim kita, terutama new induction dan juga karyawan baru Pak ya. Oke, kalau interpersonal sendiri biasanya karyawan itu mungkin yang pertama balik lagi ke communication. Karyawan itu banyak banget ya tipenya, dan juga itu nggak sama, pikiran beda-beda banget pasti. Nah, bagaimana cara kita untuk berkomunikasi sama tim? Ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Nah, di situ bagaimana cara kita mendorong orang-orang yang introvert itu untuk komunikasi secara tim? Karena kita di holding di base office sendiri, apalagi di sini saya melihat kayak anak-anak IT dan lain sebagainya itu jarang banget untuk ngobrol sama teman-teman yang lain. Bagaimana cara kita untuk mendorong si teman-teman yang mungkin agak kurang berkomunikasi itu bisa berkomunikasi dengan tim-tim yang lain. Nah, itu berusaha skill yang harus kita kembangkan banget dalam communication dan juga teamwork itu sendiri. Itu hal yang penting banget. Nah, selain interpersonal, mungkin intrapersonal skill tadi kita aplikasikan diri kita sendiri dulu, mood kita atur gitu kan, mood atau good moodnya, baru kita bisa kolaborasi dengan sesama tim atau orang lain. Itu sih sebenarnya untuk intrapersonal skill yang kita benar-benar dorong untuk karyawan dalam hidup sendiri. Kurang lebih kan cara garis besar yang bisa saya temukan di masa lalu. Ya, tambahan, jadi teman-teman itu juga harus punya yang namanya self leadership gitu ya, kemampuan mereka untuk memimpin diri mereka sendiri, bukan karena disuruh gitu ya, bukan karena bosnya ada mereka kerja, tapi mereka itu secara utuh dan mau mengerjakan segala sesuatu. Memang oh ya ini pekerjaan saya, istilahnya itu kalau nggak dilihat nggak kerja gitu ya, tapi kalau dilihat aku pura-pura kerja. Nah, self leadership itu perlu. Jadi kalau karena even saya pun sebagai seorang leader pun itu selalu belajar bagaimana self leadership yang baik. Contoh, kadang kita itu bisa itu ya, bisa nyuruh orang kamu kesini gitu ya, harus gini, tapi kita sendiri kadang butuh konsistensi gitu ya, butuh oh kita juga perlu juga gitu, kita juga harus juga gitu. Contoh oh ya datang untuk tidak telat, datang untuk apa namanya selalu improvement gitu. Kita nyuruh kita itu tapi kita juga nggak naik juga nggak juga. Nah, self leadership ini perlu banget sih untuk teman-teman nantinya. Bagaimana Anda mengelola waktu dengan baik, mengelola emosimu, mengelola pertemananmu, mengelola uangmu dan semuanya. Kalau lo nggak bisa mengelola dengan baik ya menjadi catatan juga di depannya. Terus kalau menurut Bapak dan kalian, skill apa yang masih dibutuhkan atau akan dibutuhkan dalam beberapa tahun depan? Dalam beberapa waktu depan. Kalau kita itu kan ada 4 unit kompetensi sebenarnya. Yang ini inti, ada lagi tadi yang kita jelaskan dia dengan dirinya, dia dengan orang lain. Dan beberapa yang kalau kita butuhkan pertama analytic thinking dan juga kita itu ada design thinking lah ya. Istilahnya itu bagaimana menemukan hal-hal baru, bagaimana kita menganalitik segala sesuatu. Istilahnya gini, teman-teman kalau kita cari taksonomi Bloom, ya coba teman-teman ketik taksonomi Bloom itu kan 6 tahapan bagaimana teman-teman belajar, ya kan? Nah pertama ada yang tahapnya remember, terus understanding dan juga applying. Nah di ketiganya saya lupa apa tuh, apply. Setelah apply ada apa? Ya analisis, terus evaluasi dan juga break. Ya, itu yang dibutuhkan sekarang. Kalau 3 levelnya tadi AI udah bisa semua teman-teman. Tapi yang ketiga tadi analisis, terus juga mengevaluasi dan juga break. Istilahnya itu kita membuat segala sesuatu yang baru gitu. I think sih teman-teman harus fokus di situ. Kalau AI mah udah bisa semua, mengingat, lo mau cari pengertian, mau cari apapun, ketiga level itu udah semua di AI. Kalau teman-teman cuma bertahan di 3 level itu lo kalah jauh. Yang perlu teman-teman tingkatkan adalah tahap 4, 5, 6 tadi. Sampai lo bisa mengerjakan apa sih yang baru gitu ya. Dan betul. Jadi teman-teman harus fokus di situ deh. Itu sih menurut kami ya. Nah, teman-teman bisa lihat di taksonomi Bloom itu. Kalau saya lihat taksonomi AI udah gitu ya. Kalau misalkan sekarang AI itu menjadi alat ya, jadi alat bagi kita untuk mempermudah kita. Tapi jangan sampai kita kalah sama AI-nya gitu ya. Tahap 1, 2, 3 itu udah dia semua. Kita nggak tahu. Tahap keempat yang evaluasi juga dia udah bisa loh. Yang tahap atasnya itu dia belum bisa. So itu sih. Karena 2026 ini pun dari 3 tahun ini juga kita sudah mengaplikasikan AI gitu ya. Even media pembelajaran pun, unit kompetensi pun, kami pun juga cari-carinya di AI. So butuh banget sih itu. Analytic thinking dan juga bagaimana design thinking ya. Problem solving juga bagus itu.
Tuh, ada lagi. Mungkin itu ya Kak. Coba. Ada juga durasi dari online foto. Oke. Terima kasih Kak Fadil sama Kak Ian. Terima kasih sudah menonton aku sangat bermanfaat ya, terutama dalam memahami kebutuhan potensi SDM, rekrutmen dan juga pengembangan potensi itu yang lebih. Terima kasih Pak. Semoga Pak Mahendra dan juga Kak Ian selalu lancar dalam berkesempatan. Terima kasih. Terima kasih Pak sekali lagi. Ini dari jurusan Akuntansi. akuntansi gitu ya. Akuntansi itu anak intinya harus jago, nggak bisa manual. Ini akuntansi semua ya? Ya, ikhlas. Ya biasanya finance lucu banget. HR juga masuk di situ, di mana coba kalau HR? Ayo. Jadi kan kalau kita ngobrol mengenai HR ini kan banyak. Ada yang namanya rekrutmen, bukan cuma sekedar rekrutmen saja, selain rekrutmen di training dengan kita, terus juga firewall, itu pajak atau segala macam kan di situ. Terus apa lagi? Kebanyakan memang FAT ya, FAT ya, biasanya finance, tax, apa ya, saya lupa ya, FAT biasanya, finance. Ya teman-teman banyak belajar di situ analitik. Apalagi sekarang untuk biasanya anak-anak akuntansi kan ngecek lembar kebutuhan, terus sudah realisasi gitu ya. Kadang di situ juga ada yang namanya manipulasi. Nah bagaimana? Gimana kan sekarang? Audit juga bisa. Kebanyakan sih silakan nanti mau kemana? Terlepas dari sini. Biasanya dari yang ngelah bisnis mama. Kebanyakan ya. Tapi I think sih oke aja. Tapi gini, entah mau nanti lo punya usaha atau nanti mau kerja. Sebenarnya kerja ini salah satu langkah awal kita gitu ya untuk belajar bagaimana nanti ketika Anda punya usaha, oh gini loh caranya, oh gini berperilaku sama orang. Kebanyakan orang-orang yang langsung menjalankan bisnisnya gitu tanpa mereka bekerja dulu agak kurang memanusiakan manusia. Terus juga mereka pandangannya kurang dalam hal berorganisasi dan juga dalam hal memaintain karyawannya, itu yang menjadi jomplang kalau saya lihat ya. Jadi perlu banget sih kerja lah sekitar setahun 2 tahun dapat ilmunya dipakai untuk usaha apanya. Betul. Oh, oke deh. Thank you. Ada lagi yang ingin ditanyakan?